bersama dengan Roll Foundation. Nah, kita persiapan untuk pemberangkatan. Mantap. Nah, armadanya sudah datang, guys. Jangan. Ayo, sudah. Bentar. Oke. Kita sekarang berangkat, berang-berang makan ketupat. Hai. Langsung mukanya dimasukin ke tas ya. Mampu nggak?
Akhirnya sampai di tempat. Wah, nggak boleh turun. Insiden tidak bisa dibuka, guys. Jadi jangan kursinya pakai sepatu. Teput nih. Prisna bentar. Oke, kelas berapa ini? Kelas 6. Wih. Dikit lagi SMP ya. Oke. Ada yang tahu nggak kita ini lagi ada di mana? Mana ini? Di hutan ya. Oke, ini adalah Zero Waste Center. Ada yang tahu Zero Waste artinya apa? Zero. Di sini Zero Waste itu sebuah prinsip di mana kita bisa mengurangi sampah ya. Bisa mengurangi sampah di rumah tangga, di sekolah, di kantor, dan tidak ada lagi sampah yang terbuang sia-sia di mana gitu, di laut, di sungai, ataupun di lahan-lahan yang kosong. Oke, seperti itu ya. Nah, ada yang tahu nggak kalau misalnya ada 3 jenis sampah? Ada yang tahu jenis sampah apa aja? Organik. Oke, itu siapa namanya? Iya. Organik, non-organik. Apa satu lagi? Berbahaya ya. Oke, yang organik contohnya apa aja? Daun. Terus ranting. Apa lagi? Kulit buah. Oh, kulit buah ya ya. Terus ada juga kertas ya. Terus yang non organik? Plastik, kaleng, botol kaca ya. Dan apa lagi? Pokoknya yang bukan organik gitu ya. Terus yang berbahaya apa aja? Racun aja itu. Apa? Bisa limbah. Limbah pabrik, apalagi? Yang di rumah deh, yang di rumah. Obat-obatan ya. Terus baterai. Oke, jadi baterai itu juga berbahaya sebenarnya kalau sembarangan dibuang. Oke, nah di sini perkenalkan dulu ya, saya lupa perkenalkan diri. Nama saya Randa Hidayat, jadi panggilnya Mr. Randa. Siapa? Mr. Randa. Oke, jangan dipotong-potong ya, Miss Randa, jangan Mr. Oke. Nah, yang Zero Waste Center ini adalah bagian dari Roll Foundation, jadi yayasan Roll ya. Yayasan Roll ini bergerak di bidang mengedukasi masyarakat dan bisnis gitu ya, pembisnis untuk bisa mengerti bagaimana caranya melindungi lingkungan. Oke, melindungi lingkungan, terus juga mengolah sampah gitu. Nah, di sini di Zero Center ini kita mengundang setiap anak-anak, orang dewasa ataupun pembisnis untuk datang ke sini dan mendapatkan tour ya. Jadi kalian bakalan dapat banyak sekali pengalaman. Jadi bisa langsung coba langsung gitu. Kita ada sekitaran 9 station dan setiap stationnya akan mengandung banyak sekali ilmu. Dan
kalian bisa tanya langsung ya ke Mister kalau misalnya ada pertanyaan gitu. Oke, siap? Jadi barang-barangnya taruh di sini aja. Jadi kita juga nggak bawa buku, jadi kalian ingat aja nanti ya. Karena nanti bakalan ada pegang-pegang sabun, terus juga pewarnaan dan sebagainya. Jadi silahkan di ini aja. Di sini aman ya, di sini aman. Ada penjaganya tadi, yang mana tuh? Itu anjing namanya Oli. Oke, jadi silahkan kita cabut lagi. Silahkan pakai lagi. Tapi hati-hati karena agak ini. Oke, di sini adalah stasiun kita yang pertama, namanya natural dyeing. Yang tahu natural apa artinya? Natural? Apa itu? Alami. Oke, kalau dyeing pewarnaan ya. Oke, mantap. Jadi pewarnaan alami. Nah, jadi pewarnaan alami ini sangat bagus ya untuk apa sih namanya? Untuk kulit juga, karena ada beberapa orang yang pewarnaan kimia itu nggak bagus untuk kulitnya gitu. Sehingga ini akan sangat baik kalau misalnya kita pakai pewarnaan yang alami. Oke, jadi di sini ada pewarnaan alami. Kalau misalnya yang ini tahu apa ini? Kapas ya. Jadi ini kapas dan bisa bikin kain benang. Nah, di sini benang yang putih ini kita warnain ke beberapa warna di sini, dan kita dapat pewarnanya itu dari pohon-pohon yang kita tumbuhkan di center ini. Oke, jadi yang pertama itu adalah warna coklat seperti ini. Kita dapat dari pohon santan ya, jadi bukan santan kelapa, tapi memang namanya santan aja ya kayunya ya. Terus yang warna biru kita dapat dari pohon indigo namanya, jadi dia bisa lihat hantu ya. Enggak ya. Oke, terus yang warna merah kita dapat dari pohon secang ya, di pohon secang. Terus yang warna kuning ini kita dapat dari pohon ketapang, tahu ya? Tahu. Terus yang warna coklat muda itu kita dapat dari pohon mahagoni namanya, ya. Oke. Nah, di sini kita juga bekerja sama dengan beberapa hotel untuk mendapatkan sampah-sampah dari mereka, dan kita reuse lagi atau kita gunakan kembali. Oke. Nah, di sini kita dapat sampah-sampah kayak apa sih namanya ini ya? Kain-kain ya, kain-kain warna putih gitu, terus juga handuk gitu. Dan kita potong-potong, biasanya kita cuci dulu dan kita bikin sebagai alat untuk pewarnaan alami kita. Ini salah satu bentuk pewarnaannya. Ya, kalian akan melakukan pewarnaannya dan bikin pola masing-masing ya. Itu kalian bisa menggunakan apa sih namanya ini, kelereng, terus karet gitu, dan videonya bisa digunakan kembali gitu. Nah, ini biasanya polanya terserah kalian bentuknya seperti apa, atau juga bisa dililit kayak gini ya, biar dia kayak gimana gitu, kayak estetik aja bentuknya gitu, atau apa estetik enggak tuh gitu ya. Terus bisa dipakai kelerengnya berapa, 1, 2, 3 atau berapa, terserah tergantung kita ininya gitu ya, pola yang dibentuk seperti apa. Contohnya kalau misalnya kita bentuknya seperti ini, biasanya ada banyak ya, misalnya dijual kita kasih, terus nanti dililit dengan karet gitu. Jadi yang karet ini kalian harus ngikatnya benar-benar kenceng ya, benar-benar kuat gitu, agar tidak lagi masuk air yang pewarnanya ke dalam. Jadi yang dikaretin itu bakalan tetap jadi warna putih, karena kita akan menggunakan kain-kain putih untuk pewarnaannya. Sedangkan yang di luarnya berarti akan berubah jadi warna. Kalau untuk hari ini kita pakai kayu secang, yang mana kayu secang?
Warna apa? Warna coklat. Coklat. Warna merah ya. Jadi kita warna yang seperti ini. Oke, jadi kita udah punya kain-kainnya ya. Jadi silakan sini dikit bentuk polanya masing-masing. Emang sengaja ya dibasahin dulu ya biar dia menyerap. Yang udah silakan diambil lagi itu. Kelerengnya silakan nggak apa naik. Boleh dua, boleh ini ya. Udah? Ayo. Tandain ya nanti ya. Terlalu kecil nih, ambilin yang gede. Jangan. Nggak tahu dah semua. Aku depannya satu. Bukan, ya gua ada segitiga. Tiga dari tadi maju. Kemana nih? Yang mana nih? Nggak apa-apa. Oke, yang udah agak menjauh biar nggak terlalu ramai di sana ya. Terus dibuka aja langsung. Nih, Tarik sepatunya sama ini banyak digunakan kali. kembali. Alif udah banyak. Sepatunya ini yang banyak nih. Dibilang bukan punya. Nih lagi sepatunya banyak. Kayak Bukan. Ini sepatunya. Ayo, sepatunya ini. enggak perlu. Ini yang bukan. Few moments later. Bergaya nih. Nggak jauh-jauh ya di sini. Kalian ke sini lagi ke depannya ya. Ayo, Ini baliknya ya. Oke, jadi silakan agak jauh aja biar nanti Mister yang giniin. Di bawah aja, di bawah aja. Semuanya bisa lihat ya. Oke, udah. Di bawah aja, di bawahnya shop recycling. Apa artinya? Sabun. Daur ulang ya. Recycling itu artinya daur ulang sabun. Nah, jadi kenapa kita perlu mendaur ulang? Karena Bali ini adalah objek wisata ya. Jadi banyak banget hotel-hotel yang menggunakan sabun batangan seperti ini. Tapi tamu-tamunya hanya menggunakannya sekali, terus 2 kali, terus dibuang. Oke? Karena memang aturannya nggak boleh dipakai lagi ya sama orang yang baru gitu. Nah, jadi sebelum kita punya program ini banyak banget sabun-sabun bekas ini bahkan ada dibuang ke laut gitu, ada dibuang ke TPA,
ada dibuang di sungai, ya di sembarangan tempat, dan akhirnya sabun ini bisa merusak ekosistem. Oke, oleh sebab itu kami bekerja sama dengan beberapa hotel di Bali. Nah, untuk yang Januari bisa kalian lihat di sini kita dapat sabun sekitaran 20,83 kg dari beberapa hotel seperti Alila Manggis, Alila Ubud, Capella, Renasong ya, Capella Ubud dan sebagainya. Nah, ini kita dapat terus nanti kita olah di center ini. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya adalah yang sabun bekas ini akan kita buang bagian luarnya menjadi seperti ini. Kenapa harus dibuang? Karena itu udah bekas orang ya. Jadi perlu dibuang. Terus nanti akan kita parut menjadi kecil-kecil seperti ini. Oke. Nah, parutan ini kalian bisa gunakan kayak pemarut wortel gitu. Ya. Nah, yang parutan inilah yang akan kita press nanti. Tapi sebelum kita press, kita akan gunakan klorin. Ya, sebuah senyawa kimia yang kalau misalnya baunya itu seperti di kolam renang. Ya, ini aman. Dan gunanya apa? Klorin ini dicampur dengan air, lalu ini sedikit dimasukin, dicelupin gitu untuk membunuh kuman-kuman yang masih tersisa. Oke. Di sini sudah ada sebenarnya, nanti kita tunjukin gimana cara pembuatannya, dan mungkin ada berapa orang, 3-4 orang dari kalian nanti yang akan praktek gitu ya secara langsung. Nanti kalau udah kita kasih air yang klorin terus kita aduk-aduk gitu, kita akan press menggunakan ini mesin manual, jadi nggak ada pakai listrik lagi gitu, benar-benar ramah lingkungan ya, pakai tenaga manusia. Nanti si press bakalan berubah menjadi tempe sabun ya, sabun besar, tapi kita harus potong karena nggak mungkin orang pakai ini ya, jadi dipotong jadi kecil-kecil banget. Jadi satu bar ini kita bisa dapat 8 kecil-kecil ini. Nah, yang kecil ini kita akan bungkus dengan kertas yang didaur ulang juga di stasiun yang ketiga. Oke, jadi kertasnya daur ulang, sabunnya daur ulang, dan kemana sabun ini akan diberikan? Ya, yang akan diberikan ke yayasan atau panti asuhan di sekitar Bali. Contohnya ini di Januari 2023 kita memproduksi 300 pieces ini. Jatuh dia. 300 sabun kecil seperti ini. Terus kita distribusikan, kita kasih secara gratis ke panti asuhan ini. Kenapa panti asuhan ini perlu dibantu? Karena mereka tidak punya dana untuk membeli sabun-sabun gitu. Kadang memang ada beberapa panti asuhan menggunakan deterjen colek, tahu nggak? Deterjen dangdut ya. Deterjen itu untuk mandi juga, untuk cuci baju, cuci piring gitu, karena mereka nggak punya dana, sehingga kami membantu dengan ini ya. Oke, karena itu saling membantu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba gimana sih cara pembuatan dari tempe sabun. Sabun ini, yuk kita pindah ke sebelah sini. Siapa? Siapa namanya? Ketut ya? Oh, Krisna. Krisna kesini. Sebelah sini. Siapa lagi? Ruka? Siapa? Karunia sini. Hei, lewat sini. Ketut, Krisna, siapa tadi? Karunia. Siapa lagi? Kak? Namanya Kerna gitu ya, berubah gitu. Jamet. Anak TikTok nih. Oh, kita butuh cewek deh. Ini siapa namanya? Amel. Oh, kamu Amel. Ini siapa? Melody. Oh, Melody. Kaos tangan, baju tangan, singlet tangan. Oke, jadi kalian perhatiin ya. Kalian saya nggak tuh timbang sekitaran. Yang di sana bisa lihat. Bisa. Halangan Pak Jujur Guru. banget.
Kita timbang sekitaran 400 gram atau 4 ons ya. Ini udah kayak gini ya. Jangan. Nanti kalian mabuk. Tepung sabun. Adit Adit. Adit namanya. Oh, Radit. Raditya? Oke. Ada caranya. Tapi kita masih menggunakan dulu. Dirapikan ya. Jadi ini udah kayak abang-abang es ya. Ya udah pengen kita jadi abang es krim biar keren dikit ya. Emang sudah martabak nih? Oke, agak diratain ya. Sebenarnya bisa juga pakai tangan karena nanti yang satu orang nanti pakai ini ya. Sekali makan mati. Ayo tentuin dulu. Oke, terus kita pakai lagi di ininya setelah dia rata. Sarung beras ya. Oke, terus kalian harus pindah ke sana. Oke, hati-hati nanti benjol nanti ya. Benjol nanti. Pahlawan nggak lucu. Helikopter. Oke, kalau udah kayak agak ngetem dikit udah. Aji ya, kena nanti loh. Siapa yang namanya Aji? Kepanjangannya bukan Ajinomoto ya? Aji dulu aja kan dulu. Oh gitu ya? Dulu tuh diajak kayak gitu. Sekarang jijik ya? Enggak ngejek kok, saya cuma penasaran tadi ya. Sekarang nama orang tua sih. Karena mau. Oke, udah. Kita taruh. Bisa sih bikin agak lingkaran aja ya, biar kelihatan semua. Oh, yang ini agak ke sana. Jadi dia dibelah aja ya bagian tepinya ya. Nanti baru kita apa yang gitu? Tempe itu. Oke, udah jadi ya. Ini bentukannya ya. Oke, sekarang yang mana sih? Krishna, Karunia, siapa dia Ketut, sama Melodi ya. Berapa tadi? 4 kilo. 4 ons ya, atau 400 gram. Iya, jadi koki Melodi. Ayo Melodi. Iya, Made Karunia jadi kayak tukang roti. Pas. Udah. Ambil kasih ke Madi. Wih.
Made karunia jadi udah langsung di ini dia. sarik. Anjay, made karunia cuy. Untuk apa itu? Ratain nih. Kalau gagal kan lucu sih. Jangan terlalu ini ya, terlalu apa namanya lembek gitu. Kayak diaduk dari bawahnya tuh diaduk. Jadi koki no. Jadi dari bawah deh. Tidak semangat. Ayo semangat, ayo semangat. Berat. Nah, berat tolongin dong ini Krisna. Di sininya. Ah, kamu di sini. Ah, ini. Yang cepet deh. Tuh gini. Sabar, lu Awas tumpahnya di tempat itu. Ayo. Di bawahnya itu loh di atas ditaruh ke atas. Kita kasih air dikit lagi. Udah, langsung diaduk dari bawah. tas. Injang. Apa juga ada. Enggak mau. Udah di apa? Ada. Coba. Macam gitu ya. Belum kurang airnya. Ayo. Di ini pakai spatula. Jam 11 ya. Nggak jam 12 kan. Kamu berarti yang helikopter. Udah. Lagi. Itu di ini digoreng Gitu ya. Oke, udah. Tanggung jawab dia ya. Di ini lagi mana cocoknya tadi. Bisa kamu kesana. Ayo Kris. Gimana caranya? Dicop-cop dulu kenceng. Pakai dot tangan Kris. Awas ke tanganmu. Deh. Itu masih bolong. Yang penting dia tuh sebenarnya tujuannya rata aja sih, biar rata. Di susu itu kan masih ada tuh. Coba bantu karun namanya. Karunia. Karung enggak sekalian. Macet. Coba Bang, bisa bantu ya. Ininya ketutup dia. Ditekan-tekan juga boleh. Yang lain di ini ya, dilihatin ya. Masukin ke bawahnya. Ketuk yang gitu ya, helikopter. Mas. Langsung. Rasanya diinin, dicocokin. Awas Ji. Awas sih. Aku kena itu langsung mental gitu. Aji Nomoto. Takil nggak lucu nggak? Jadi tekan lagi. Tekan sampai gepeng, sampai keras, Keras banget. lagi, lagi, udah keras banget nih. Kurang itu belum itu. Terus. Aji nggak butuh. Awas tangannya. Badan. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ada tuh. Hati-hati. Kasihan Krisna. Itu diginiin dulu nggak sih? Diginiin dulu. Iya pinggirnya. Sampai bawah. Ini anjing. Main larang yuk. Kamu nih pakai ini
Aku punya banyak gini. sampai ke bawah. Tangan pakai ini ya nanti coba ya. Ada siapa kurang? Gak ada bau. Gak ada bau. Geser dulu ke sini. Lagi bilang kan. Nah, sekarang dicabut pakai ini. Canda. Kalau canda. Belum lagi lah. Terus diangkat, dibalikin. Temanku 17 tahun. Udah bikin KTP udah. Oke. Iya dah. Yang paling normal itu kan 3 sih. Yang paling normal itu kan 60. Jadi balik. Oke, ya. Silakan dipegang hasilnya. Ini hasilnya ya, tempenya ya. Mel, tempe Mel. Mau belum Mel? Oke, itu bakalan dijemur dulu sekitaran 1 hari ya. Tapi tidak boleh di bawah sinar matahari langsung. Jadi sabun aja. Iya lagi itu kan sabun. Oke, silakan yang pakai ini plastik sekali pakai, jadi nggak boleh dipakai lagi ya. Berulang-ulang apalagi dicuci. Jadi silakan kita buang di recycling atau daur ulang kertas. Kenapa kita perlu daur ulang kertas? Bisa digunakan kembali gitu. Jadi kertas itu dari mana bikinnya? Dari pohon. Jadi untuk bikin kertas otomatis kita harus potong tebang pohon ya. Jadi semakin banyak kita butuh kertas, artinya semakin banyak kita tebang pohon. Jadi akhirnya gundul gitu ya, botak ininya, hutannya. Jadi oleh sebab itu, karena kebutuhan kita akan kertas itu banyak banget ya di sekolah gitu. Setiap semester kalian beli buku-buku baru ya nggak sih? Baru untuk IPA, untuk ini penjaskes apa gitu. Penjaskes? Enggak ya? Olahraga apa nanti yoga ya? Oh, zaman saya dulu. Oke, jadi di sini kita bakalan terapin gimana sih caranya bikin daur ulang kertas gitu. Bisa digunakan di rumah juga, tapi kita nggak harus pakai blender juga sebenarnya ya. Jadi blender ini agar mempercepat proses pembuatan kita di sini. Aku nggak mau dia. Nah sekarang ini sudah ada kertas-kertas yang dipotong-potong kecil gitu ya, dihancurin gini. Jadi kertas-kertas ini adalah kertas-kertas yang kita dapat dari hasil sampah kantor kami ya, yang di Bali Wise dan di Zero Center. Dan kayaknya nggak ada ya kertas-kertas ulangan kalian, nggak ada di sini ya. Yang dapat 0 nggak ada ya. Wah, ada yang dapat 0 di sini? Enggak, ada kelas 6 kok ya. Nah, kalau misalnya sabun berapa gram tadi? 4 gram, tapi kalau kertas karena dia banyak, kita butuhnya cuma 1 gram. 100 gram, sorry. Yang tadi itu 400 gram ya. Karena 100 gram itu sama dengan 1 ons. Jadi kita butuh 1 on aja. Oke, udah nggak apa-apa. Terus nanti kita blender. Kita mau bikin jus kertas ya. Apa mau coba nanti? Bener ya? Mabuk kertas lagi. Oke, terus kita butuh air bersih. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini agak merah-merah ya, karena memang tercampur secang tadi. Jadi kita butuh sekitaran 1,5 liter. Sebenarnya di sini sudah ada juga. Nanti kalau di rumah mau coba juga, tapi hati-hati dulu ya. Izin dulu sama mamanya penggunaannya gimana. Nanti kalian lupa lagi nyucinya. Dimasukin tomat gitu ya. Rasanya gede ya. Oke, udah ya. Terus kita blender.
Apa tadi namanya? Oke, Alif. Mau berapa gelas? Oke, udah kita butuh air bersih. Jadi kalau kelihatannya warna merah ini campur kayu secang. Jadi nggak ada campuran apapun ya di sini ya. Kita sediakan sekitaran 8 liter. Dan ini ada berapa tadi kertasnya? 1 on. 1 on atau 100 gram. Oke, kalau dihitung-hitung apanya? Apa yang dihitung-hitung? Oh, jadi kertasnya ini bisa dibentuk kertas dari 100 gram ini itu sekitaran 20 kertas daur ulang ya. Jadi kertas daur ulang ini kita gunakan sebagai, jadi ini nggak dijual belikan ya, jadi kita menggunakan untuk keperluan di sini di center ini. Tadi apa tadi untuk bungkus? Sabun. Untuk bungkus sabun ya. Oke, kita aduk-aduk dulu. Bungkus tempe. Bungkus sabun. Bungkus tempe ya. Oke, sekarang kita butuh alat-alat seperti ini. Kalau misalnya di rumah nggak ada, bisa disuruh aja ya papanya kita tolong gitu. Beli aja yang apa sih namanya, saring yang segini. Omnya ada. Oke, terus di sini langsung kita celupin. Ini yang lain bisa lihat nggak sih? Ini ngapain? Ngerumpi dia. Oke, terus diangkat kayak gini. Sorry. Nggak apa-apa, cetak. Oke, kayak gini ya. Terus pas hujannya udah agak reda, baru kita bilang. Oh enggak ya? Iya, memang agak 2 tahun itu bilangnya. 2 tahun. Enggak dong. Lebih tepatnya ya, 2 bulan tambah 1 tahun. Enggak gampang itu. Pakai sabun ini aja selesai ya. Oke, jadi di peras ya di bagian dalam ini ya. Pakai spons. Oke, nanti kita butuh ada volunteer bikinnya. Kita butuh grup aja ya kayaknya. Siapa yang lahir di bulan Februari? Haji? Jadi inget ya namanya. Iya. Oke, terus nanti kita taruh di sini ya. Ini papan triplek, dikasih kain, dan kain ini kita dapat dari hotel ya. Kain apa? Jangan dong. Oke, terus kita tempel di sini. Dan disinilah kalian harus bekerja keras ya. Beda kayak nyuci gitu. Jadi kita nggak hanya dapat kertas, tapi kita dapat otot yang kuat. Tulang berotot. Siapa yang pengen berotot? Ayo. Kamu ngapain berotot? Mau jadi ini, mau jadi Alfi Ray. Kan ada Ray ya. Oke. Siapa yang lahir di bulan Juni? Harunia. Oh, kita butuh tadi Aji ya. Aji di sini. Oh, ini Radit. Siapa yang Aji? Ada kembaranmu. Mirip banget ya? Enggak begitu mirip. Ya? Sifatnya mirip. Kayak gembo yang Usah ya maknya ya. Oke. Terus kita kayak gini sampai kering. Kayaknya ini nggak terlalu bagus ya, mungkin kalian bisa bikin agak bagus karena saya bikinnya sambil ngobrol, nggak fokus gitu ya, pinter banget cari alasan. Oke, kayak gini tuh kan agak retak ya, jadi kalian mungkin bisa bikin lebih bagus. Kita butuh tim cewek sama tim cowok. Belum, cowoknya banyak ya.
Yang belum tadi siapa? Saya. Kamu siapa namanya? Alif. Alif. Siapa namanya? Oka. Oka, Alif. Mana Ari udah? Oh belum ya? Aji. Oh si Aji tadi ya. Ditenangin dulu. Wah, ngapain kamu? Kan kamu yang latihan gimana? Aduh. Nanti lagi. Oke. Udah. Silakan ada yang megangin di sini sudut-sudutnya. Dipegangin tolong. Satu orang bagian sini. Sini boleh, pakai ini boleh. Terus diperas ya. Taruhnya di sini aja, di sini. Taruhnya diperasnya di sini aja. Terus kita ke grup cewek. Aduk-aduk dulu. Ya, ada perlombaan grup cewek sama grup cowok. Ya, harus bagus ya. Siapa yang paling bagus nih bikinnya? Bagusan kan, ayo cepetan. Cewek harus menang. Iya, mana? Ada pegang-pegang, jangan saya dulu. Mager. Ya, kita buka itunya baik-baik. Ininya. Gimana nih aku nggak Pelan-pelan, Ji. Pelan-pelan, Ji. Aman-aman. Dia masa gini. Aduh iya no. Dari kamar tidak kerja. Peras Mel. Kalau di beban. Adanya juga ada di Keras. Habis ya. Beneran Keras. Di sana udah. Ganti posisi dong, masa kayak gini. Iya. Ini gimana? Apa ini? Ininya. Terus ditempelin ininya. Ayo balik. Kita kejatuh. Udah kamu aja biar aku Ya, berotot dong. keras. Ayo. Aku. Ya ganti-gantian boleh. Diperas ya kalau udah banyak air. Ya biarin aku sih berotot. Ayo men. Berotot Mel. Berotot Mel. Ayo diperas dulu. Nah. Ganti-gantian. Angel. Semakin kering semakin bagus ya hasil kertasnya ya. Yuk, sampai kering yuk. Sampai besok. Udah yuk, coba yuk. Sampai 2 abad. Wah, apa yang kalian? Abisnya ada ya. Abisnya ada. Siapa lagi yang mau berotot ke sini? Kurang katanya. Cepet kering. Kalau saya itu yang digosok. Oh ini loh, kerja keras mereka nih. Siap-siap kena bantai. Nangis. Jonathan belum. Bagus ya. Silakan difoto dulu grupnya, difoto dulu hasil karyanya. Itu penting kita ya. Yuk. Jangan foto KTP. Ini ya, bantu doa ya. Saya deg-degan ya. Masih basah. Oh nggak apa-apa, tapi masih ini kok, masih bisa digunakan nanti. Silakan foto dulu grupnya, nggak apa-apa ya, jangan wajah-wajah kecewa gitu jangan. Bantu aja enggak. Melodi. Ayo senyum. 1, 2. Jangan dipegang dulu bentuknya. Boleh disobek. Jadi memang agak lebih tebal ya. Kamu makan. Dan kita bisa gunakan kalau di toko buku ini mahal loh. Iya nggak sih? Oh jangan tanya saya, bukan saya yang jual. 12.1.
Untuk saya. Yang penting ya. Iya. Oke, jadi silakan di sini agak ke sana nanti ke workshop station. Jadi di sini kita melakukan penelitian ya tentang kira-kira kenapa ada begitu sih? Tentang kira-kira sampah ini bakalan jadi apa gitu ya. Lebih kreatif gitu. Nah, di sini kita dapat dari hotel itu banyak botol-botol kayak gini. Botol air keras ya. Keras airnya. Jadi botolnya ini kita belah gitu ya. Kita belah, kita potong dan idenya sih kita bikin kayak gelas kayak gini gitu. Tapi nextnya kita mau gunakan ini sebagai wadah untuk hidroponik ya. Nah, yang di apa itu hidroponik? What? Jadi hidroponik itu tanaman yang kita medianya bukan tanah tapi air. Jadi isinya air nanti. Nah, di sini pasti yang nanya-nanya ya, kalau misalnya kita belah yang sebagian sini, terus yang bagian sebelah sini diapain gitu. Nah, kita akan pecah di mesin pemecah kaca yang warna merah itu. Oke, kita bisa bikin dia jadi pasir kaca gitu, jadi bisa pengganti pasir, atau kita bikin seperti ini agak besar. Awas itu beling. Bisa dipakai sulap. Jadi kita bisa apa? Pakai sulap. Pakai sulap. Kan tumpul itu. Makan ya? Enggak. Jangan dicemilin nanti. Enggak. Jadi ini bisa dipakai buat ornamen itu loh. Ada apa kayak dinding-dinding gitu ya, biar estetik ya. Estetik. Atau juga bisa dibikin jadi bata gini, pengganti kerikil. Oke? Udah ada pertanyaan nggak? Nanya lilinnya mau diapain? Lilinnya masih proses ini ya, proses penelitian mau dijadiin apa? Karena kalau misalnya kita lelehin terus jadi bikin lilin baru, itu biasanya butuh biaya juga, ya nggak sih? Butuh biaya untuk gasnya atau apinya gitu sebagainya. Oke, udah ya. Lalu kita lanjut ke station yang paling Oke, yang lainnya lihat itu banyak banget sampah, tapi sampahnya udah dipilah, gitu dipilih. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di rumah kalian kantong plastiknya itu digabung nggak sih? Organik, terus makanan itu akan menyebabkan bau yang busuk nanti. Nah, itu sangat berbahaya nanti kalau misalnya diambil sama abang-abang sampah terus dibawa aja ke TPA. Di sana mereka hanya akan buang gitu. Jadi gunung sampah. Pernah ke TPA nggak sih? Pernah. Melodi belum pernah ya? Ayo ajak dong. Oke, udah. Di sini kita mengedukasi masyarakat sekitar sini ya untuk datang ke sini, tapi mereka harus pilah dulu. Mereka harus pilah dulu sampah-sampahnya berdasarkan contohnya kayak ini Mika aja gitu. Terus nanti apa sih ini kotak susu aja. Jadi dia sejenis gitu ya. Nanti baru kita akan kasih voucher. Jadi mereka dapat voucher dari 1 kilo yang mereka kasih kemari. Jadi voucher itu dikumpulin terus sekali dalam 3 bulan mereka bisa menukarkan ya voucher itu dengan telur, beras gitu atau alat-alat tulis ya yang berguna lah. Oke, nah sekarang kita punya ada materi baru. Coba lihat di sana. Di papan itu ada 7 tipe plastik. Oke. Nah, ini sangat penting karena ada apa sih namanya? Ada hubungannya dengan kegunaannya dan apa yang harus kita hindari. Oke, yang pertama itu adalah PET atau PT, bukan PT ya. Itu lain lagi. Enak itu. Mana enak. Oke, coba lihat nomor 1 itu adalah PET. PET ini biasanya digunakan untuk wadah air minum mineral ya. Terus juga air soft drink kayak yang bersoda gitu.
Jadi sebenarnya kalian bisa lihat tipenya itu dari sana. Nah, yang tipe 1 ini itu hanya sekali pakai. Ingat ya, sekali pakai. Contohnya adalah botol ini. Botol merek Aqua. Oke, jadi merek ini coba lihat di sini guys. Ini cuma bisa digunakan sekali aja. Tapi ada nggak sih yang menggunakannya berkali-kali? Isi lagi, isi ulang lagi. Apa? Ada. Ada lagi isi teh hangat gitu, kopi gitu. Jadi ini sebenarnya hanya bisa digunakan satu kali. Karena kalau misalnya kalian menggunakannya berkali-kali, apalagi dimasukkannya dengan air panas, bahkan polimer, ada namanya zat polimer di sini, dia akan menyatu ke cairan itu, dan itu menyebabkan kanker, terus sakit, apa sih namanya tuh, lambung gitu ya, ginjal dan sebagainya. Oke, jadi ini sangat berbahaya kalau digunakan berkali-kali. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada ininya, simbolnya PET. Coba lihat. Tuh. Waduh, rambut dekat. Jauh. Oke, jadi di sini PET itu cuma sekali ya. Dan ini bisa didaur ulang. Jadi kalian kumpulin ini, terus kasih ke bank sampah, mereka akan daur ulang lagi jadi tong sampah, jadi banyak hal gitu. Coba lihat nomor 2. HDPE. Nanti diuji ya kalian ya, yang nggak bisa jawab nanti tinggal di sini. Aduh. Jangan dong. Oke, coba lihat nomor 2 itu HDPE. Ini biasanya digunakan untuk kotak sampo, terus kotak minuman susu ya. Biasanya warnanya agak putih dan dia aman untuk apa sih namanya? Produk-produk seperti sampo, sabun gitu. Sabun cair ya. Terus yang ketiga itu coba lihat namanya PVC. PVC ini sangat berbahaya karena dia mengandung dalam pembuatannya tuh dia mengandung zat kimia yang berbahaya gitu. Jadi ini sangat susah untuk didaur ulang. Nomor 4 itu LDPE. Kalian akan bisa dapatkan dia dari ini kantong-kantong kresek gitu ya, kantong-kantong plastik sampah kayak gini. Dia agak lebih lunak. Oke, daripada HDPE, dan dia bisa didaur ulang. Nah, ini dia nomor 5, ini yang paling penting ya, PP. Dia ini sangat aman untuk makanan. Jadi kalau misalnya kalian beli botol minum, botol minum kayak gini, pastikan kalau kodenya itu adalah nomor 5 PP. Oke, jangan sampai PET ya. Jadi harus PP karena nomor 5 ini sangat penting gitu ya untuk bisa aman menaruh makanan atau minuman. Oke. Terus PS lagi. PS ini bukan PlayStation. Nomor 6 ini adalah S-nya itu styrofoam gitu. Jadi ini bahan untuk bikin styrofoam kayak gini. Siapa yang masih beli makanan dengan styrofoam tapi makanan panas ya? Oh, itu sangat berbahaya. Karena styrofoam ini kalau dimasukin minuman atau makanan panas, zat beracunnya akan bercampur gitu. Jadi kalau selama kalian menggunakannya untuk makanan dingin, minuman dingin nggak apa-apa. Ya, itulah mengapa ada yang bikin cup ya atau gelas dari styrofoam itu nggak apa-apa kalau dia dingin. Tapi kalau panas jangan. Terus yang ketujuh itu others. Others itu kayak makanan ringan gitu. Dan ini bisa di recycle atau di ini. Oke, kita tes dulu ya ke sini. Kita tes bentar. Kira-kira kalian paham nggak yang dimaksud tadi? Yang pertama adalah ini. Ya, itu tipe yang mana? HDPE. Pintar. Terus nih PP nomor 5 ya. Terus nih PS. pipa. Yang mana tadi? Dia keras dan beracun. PVC.
DPE. DPE. HDPE. PS. Otan. Other enggak. PPP. Nomor PP. 5. Coba lihat yogurt. Yogurt cup. Oke, udah? Ada pertanyaan nggak di sampah ini? Nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke station berikutnya. Di sebelah sini kita mengolah yang organiknya di sini. Jadi kalau misalnya di station yang waste station itu kita bicara tentang plastik, di sini kita bicara tentang yang organik. Mau diapain itu daun-daunnya itu daun-daun kering, terus juga tai sapi, tai lagi, kotoran sapi ya kita dapat dari apa sih namanya warga sekitar itu mau diapain. Nah jadi proses kompos ini gampang banget ya, kalian hanya butuh wadah, nggak perlu kalian bikin sebanyak ini, udah kayak rumah kos-kosan jangan ya, dibikin aja kayak tong kecil gitu boleh, dimasukkan kayak daun-daunan, kita butuh daun-daunan yang hijau ya, kita juga butuh daun-daunan yang kering, dan kita butuh kotoran sapi boleh, kotoran kambing boleh ya, tapi jangan kotoran sendiri. BAB itu lain. Jadi kita masukkan ke sini, nanti kita tunggu dia mengurai ya, terurai sendiri. Terus nanti kita campur dengan apa sih namanya kotoran sapi. Terus nanti kalau misalnya kalian mau datang ke sini dikit, hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi udah nggak ada baunya gitu ya, jadi benar-benar kita sebut sebagai emas hitam gitu, karena sangat berharga. Oke, udah perlu diketahui kalau misalnya 5 tahun yang lalu shelter ini belum ada ya, jadi di sini sangat sedikit sekali tanaman yang ada, cuma kayak rumput liar gitu aja. Tapi sejak kita menggunakan kompos ini sudah ada sekitaran 150 jenis tumbuhan yang berbeda di sini. Padahal lahan kita kecil banget ya, tapi sudah ada 150 jenis. Oke, ya ada pertanyaan tentang kompos? Oke, kita lanjut ke atas. Udah ya, caranya sini kecil yang kecil masih nggak nampak nanti. Oke, ini adalah Namanya Ronaldo Wati ya. Oke, di sini adalah seedling station atau cowok ini ya suka ngobrol. Nah di sini adalah seedling station atau pembibitan. Jadi semua tanaman yang ada di sini pasti berawal di meja ini. Oke, kita udah punya kompos di sini. Jadi nggak ada bau-bau kotoran lagi ya. Benar-benar udah bercampur dengan tanah dan organik gitu. Nah di sini kita udah punya telur. Ya, telur ya. Ya. Jadi ini kita namakan sebagai seed ball atau bola bibit. Oke. Oh, bukan bakso ya. Itu bakso keras banget. Oke, jadi seed ball ini merupakan inovasi dari Jepang. Oke. Di Jepang itu pada waktu itu Naruto lagi bakar-bakar ini. Naruto bakar-bakar apa sih namanya hutan di Jepang, sehingga hutan di Jepang jadi banyak gundul. Jadi orang-orang Jepang punya ide ini, gimana lah caranya untuk nanam lagi nih hutan gitu gara-gara Naruto ini. Terus timbullah ide untuk bikin seed ball kayak gini. Ya, cara bikinnya gampang banget ya. Gampang banget. Udah kayak ini ya, vlogger. Terus kita ini tanah yang udah apa sih? Agak lembek-lembek gitu. Masakan ya. Ayo siapa? Ini mau bikin apa? Ayo. Oke, terus kita kasih, terus baru kita kasih kuaci. Ini bukan kuaci tapi ini flamboyan. Oh, Flamboyan?
rumah saya. Bukan perumahannya. Flamboyan ini pohon, tapi pohonnya itu warnanya itu warna orange gitu. Tapi sekarang udah nggak ada. Soalnya kita masukin ya, dia dibolongin dikit, dimasukin 1 atau 2 biji. Oke, terus nanti dibulet-buletin lagi kayak gini. Jadi orang Jepang, anggap saja saya orang Jepang ya, orang bentuknya enggak ya. Oke, terus nanti dibulet-buletin, terus nanti kita jemur. Oke, nah jadi orang Jepang itu bikin ribuan gitu, bahkan puluhan ribu dibikin. Terus nanti diangkut pakai pesawat gitu atau helikopter. Jadi ketika mereka datang ini ada tanah gundul ya, gitu kayak anak-anak ya, baru di drop gitu sebanyak-banyaknya. Oke, nggak apa-apa, nanti diambil lagi. Oke, sekarang kita akan bikin gitu. Satu orang harus bikin. Oke, silakan langsung diambil aja. Jadi ini 1 kerat ini harus penuh ya. Jadi nanti bisa dibawa. Kalau mau cabai boleh. Oh, ininya komposnya jangan lupa. Terus nanti diisi bibit cabai. Jadi cabai lagi mahal ya. Jadi silakan. Mau cabai, mau tomat boleh. Ini apa Pak? Udah dapat bibit. Apa nih ya bibit apa nih ya? Si temannya maju lagi. Ini di sini bibit cabai. Cabai merah sini. Isinya cuma boleh 1 sampai 2 ya. Buat sepertinya. Sini ya. Oh, 3 dia. Udah. Ayo ditaruh di sana. Nggak pecah. Nah. Oke, udah. Kok sampahnya tak mesti dibawa? Kan bisa di sana toh tadi. Oh iya tadi. Enggak. Iya sih. Tahu ya? Mau beli apa? Oke, ayo udah. Silakan ayo isi arus semua ya. Oke, silakan. Ke sini. Ada di Permaculture Garden ya, stationnya. Jadi permaculture itu adalah permakultur. Itu adalah sebuah konsep pertanian di mana kita memanfaatkan lahan yang kecil tapi dengan banyak jenis tanaman. Ya. Kita juga menggunakan metode mereka tuh temenan gitu ya. Temenan di sini maksudnya di atasnya kita kasih pohon-pohon yang menjalar kayak markisa, bisa juga menjalar apalagi tumbuhan yang menjalar, semangka, melon, tomat, mangga, buah naga, bisa, terlalu keras itu ya, anggur juga bisa, oke, kacang panjang, ya, oke, jadi kita ambil pohon yang menjalar untuk jadi filter ya, untuk nyaring sinar matahari nggak langsung masuk gitu. Nah di sini juga kita punya banyak sekali jenis tanaman, kalian lihat di sana, dia beda-beda dan kita selalu menyelingi mereka dengan tanaman yang baunya menyengat seperti jahe, ya, kunyit misalnya. Gunanya apa? Gunanya secara alami serangga nggak mau mendekat gitu, karena serangga nggak suka bau yang menyengat, ya, seperti itu. Oke, jadi ini bisa bisa diaplikasikan ya, bisa dipraktekkan juga di rumah. Kalau misalnya punya lahan yang kecil banget ya, gunakanlah, kalian seling-selingin gitu. Oh, kita mau kasih bunga nih, agar bunganya nggak dimakan serayap atau sayurannya nggak dimakan, kita selingi dengan kunyit gitu, atau misalnya jahe di samping-sampingnya. Oke, paham ya? Jadi permaculture di sini kita nggak punya pestisida kimia, semuanya pasti alami. Kita menggunakan pestisida yang datang dari ekstrak pepaya. Kita rencana juga mau bikin ekoenzim buat jadi pupuk alami. Dan kompos tadi kita juga aplikasikan setiap bulan di tanaman-tanaman ini. Oke, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan markisahnya, ada yang buah nggak gitu ya? Ada. Itu Pak Ketut. Boleh. Jadi tapi kita ambilnya yang merah banget ya. Jadi semakin dia merah banget. Ini. Di atasnya Ketut loh. belum matang nih. Dibagi dua aja, dibagi dua. Dia bisa dua gitu. Enggak. Mau enggak. Dibagi dua aja. Ini cara menang. Kita ada di sini. Waduh, udah hilang ya? Itulah kalian kelamaan di sini makan makisa. Di sini kita akan tes indra penciumannya. Kira-kira gimana? Mana si Indra? Indra sini. Mana Indra? Ini. Oh ini. Indra kamu duluan ya. Indah kenal. Karena namanya Indra, dia harus coba duluan. Iya. Jadi harus tebak ya Indra ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak tebak, langsung masuk kolam lele. Oke, yang pertama itu adalah ini, paling gampang banget. Jadi silakan diginiin dulu. Ayo Indra. Kita maunya. Banget loh ini. Apa sih? Coba dong. Mister. Wah, tahu aku. Tahu apa? Min. Woi, pinter. Tepuk tangan. Sekarang kita masuk ke sini. Kita butuh yang Kita apa aja? Serik. oh enggak. Ini Jarang dibilangin kalah. beda. Beda ya. Ini serai. Ini enggak. Konden. Ini serai. Ini enggak. Daun pandan. Bukan. Oke, jadi ini adalah serai dari Meksiko. Tapi dia serai juga. Kamu dengan Ini lokal ya, ini lokal. Oke, ini yang paling gampang. Awas kalian nggak tahu ini. Itu daun. Siapa yang daun pisang? Kok wangi? Kok daun pisang bisa wangi? Bukan daun pisang kan? Jahe itu Pak. jahe. Bukan bapak-bapak ini. Kunyit. Woi, pinter. Daun kunyit ya. Tahu kalau serai. Pintar ya. Oke, terus ini. Itu yang ada di sekolah. Kalau kalian nggak tahu. Iya. Apa tuh? Coba. Bukan enggak asik banget hukum. Yang enggak di sekolah. Iya, itu di Makan sekolah. aja. Ada di makan. Apa? Jin. Segera infek. Banyak kali mau ambil. Oke, yang ini. Aku pengen lagi. Semuanya. Itu pandan enggak? Daun pandan. Enggak. Wanginya beda. Mana pi pandan kayak gini? Jahe. Jahe, pinter. Nah ini yang terakhir. Apa ya? Lupa. Awas kalian nggak tahu. Ini lalap. Lalapan ya? Nah. Berarti itu lalapan tuh. Salam. Buat mulut. Oh ya kemani. Tapi ini tipenya yang beda ya. Ini tuh tipe lalapan. Belala. Oke, udah. Jadi gunanya di sini adalah ini kan herbal semua. Suaranya polos banget ya. Dan ini kalian bisa pakai untuk mengusir serangga. Jadi kalau di ini nih, kalau misalnya lagi di semak-semak gitu banyak nyamuk, kalian giniin aja terus tempel di kulit dikit. Oke, udah kita lanjut ke station yang berikutnya. Reforestasi. Ada yang tahu reforestasi? Forest apa? Hutan. Jadi reforestasi itu artinya penghutanan kembali. Biar ilmunya masuk ya. Udah kelas 6 loh, nanti kelas SMP itu banyak nih pelajaran kayak gini. Oke, jadi kita lihat ini apa pentingnya hutan bagi kehidupan. Siapa yang tahu?
untuk bernafas. Oksigen, betul. Ada lagi? Memberikan udara. Iya, udara. Itu Udara seger bisa. Apa lagi? Kertas. Hewan, tempat hewan. Oke, habitat makanan. Apa lagi? mendapatkan hiburan dari hewan. Di mana kalian dapat hiburan di hewan di hutan? Camping. Itu taman toh. Jadi taman safari itu. Oke, jadi benar ya dikata teman-temannya. Yang pertama itu adalah penyedia udara segar atau oksigen ya. Untuk dan juga dia akan menyerap karbon dioksida. Tahu ya? Di biologi ya. Ya nggak sih? Manusia mengeluarkan CO2, menyerap dan tumbuhan itu menyerap apa? Karbon dioksida dan membuang oksigen. Oke. Udah fals suara saya nih. Ini kayaknya ini calon pelawak semua ya. Oke, udah. Jadi itu adalah pentingnya hutan. Dan Indonesia adalah salah satu dari paru-paru dunia ya. Artinya hutan kita sangat banyak, sangat luas. Tapi apa yang terjadi dengan hutan kita hari ini adalah seperti ini. Yang pertama apa ini? Penggundulan. Jadi semakin banyak manusia di Indonesia. Udah berapa jumlah manusia? Ada yang tahu? 200 juta. Ada yang tahu nggak? 200 juta. 500? Jadi sekitaran 300 juta ya untuk tahun ini ya. 300 juta mereka pasti butuh rumah baru, butuh pabrik baru. Suaranya. Udah melodi. Tidak ada pembakaran hutan kelapa sawit di dunia nomor 1 sehingga banyak lahan yang dibutuhkan. Banyak perusahaan-perusahaan sawit itu yang membakar aja ya karena dia paling murah ya, cuman pakai korek api 1 trik gitu langsung kebakar, kebuka semua ya lahannya, daripada dia cangkul satu-satu kayak gini itu bakalan butuh biaya, butuh banyak orang ya nggak sih, sehingga pembakaran ini jadi yang sangat biasa di Pekanbaru, di Riau misalnya ataupun di Kalimantan ya. Pernah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu terjadi pembakaran hutan hebat di Sumatera, bahkan asapnya bisa sampai ke Singapura gitu ya. Jadi pemerintah Singapura langsung lah ngapain ini dikirim-kirim asap di sini gitu. Padahal kan ya masalahnya itu nggak hanya di Indonesia tapi juga bisa menyerang negara lain. Nah, di sini oleh sebab terjadinya banyak sekali kerusakan di hutan sehingga ini teman kita namanya si Edo. Ada Edo namanya. Maaf Edo bukan tahu ini. Ini orang hutan ya. Jadi orang hutan ini bukan lagi galau putus cinta, bukan. Tapi dia lagi galau, rumah gue mana tongkrongannya gitu. Tongkrongan hilang dan sebagainya. Oke, paham ya? Jadi apa yang bisa kalian lakukan untuk melindungi hutan? Coba lihat di sana. Baca nomor 1 sampai 5 aja. Karena 6 ke bawah itu untuk orang dewasa. Tanam banyak dan nggak hanya di hutan ya, tapi di sekitar rumah itu penting. Yang kedua, Hemat kertas dan alternatif. Alternatif ya, lain. jadi daur ulang. Jangan beli Yang ketiga, produk yang spesies. spesies hewan kan yang kita makan cuma itu kan. Kuda enggak. Kambing gitu ya. Jadi kayak sapi, kuda, kalaupun apa sih namanya kambing, mereka itu biasanya peternakan yang bagus itu adalah peternakan yang dilepas aja gitu. Jadi mereka butuh banyak lahan. Jadi dengan semakin banyaknya peternakan mereka harus tebang pohon. Paham ya? Ada pertanyaan di reforestasi? Nggak ada, kita lanjut aja ke atau pusatnya kelautan. Kita peduli banget dengan, kalian lihat itu ada terumbu-terumbu karang, ada penyu buatan yang lagi gepeng banget ya. Terus ada juga apa jaring-jaring gitu. Nah, di sini yang pertama itu kalian ke sini guys, jangan ke sana. Ke sini.
Oke, ini adalah kita kenalin dulu bahaya yang kita hadapi di dunia. Ayo, sini. Yaitu climate change atau global warming. Pemanasan global. Oke, apa yang menyebabkan bumi itu semakin panas? Nih, yang pertama adalah lihat di Bali itu banyak banget ya motor, mobil, macet-macet dan sebagainya. Itu yang dikeluarkannya adalah CO2. Jangan COD. Aduh. Kebanyakan main Kebanyakan main ya. Oke, suaranya ini serius. Jadi di sini CO2 itu naik gara-gara banyaknya kendaraan-kendaraan ataupun pabrik-pabrik ya yang bisa menyebabkan produksi CO2. Dan yang kedua itu adanya peternakan yang banyak. Peternakan yang banyak ini ternyata bisa menyebabkan kotorannya itu kalau nggak dijadikan kompos dia akan berubah menjadi metana. Jadi menghasilkan metana ya. Dan metana ini juga salah satu yang menyebabkan bumi semakin panas gitu. Dan yang terakhir adalah banyaknya penebangan pohon. Tadi kita tahu kalau misalnya pohon itu menyerap CO2. Jadi kalau misalnya dia ditebang, COD jangan diserap COD, nggak punya duit dia. Jadi kalau misalnya nggak ada tumbuhan yang banyak, artinya CO2 ini nggak bisa diserap dengan baik. Oke? Dan akhirnya bumi semakin panas. Apa yang terjadi kalau bumi semakin panas? Ya, ini memang ya pemanasan global ya. Apa? Kutub akan mencair, terus laut semakin tinggi. Jadi negara-negara pulau seperti Indonesia itu kemungkinan akan ada di bawah laut gitu. Ya Bali ini mungkin 100 tahun lagi udah di bawah laut itu. Udah jadi wah Bali ya under ocean gitu ya. Jakarta. Di bagian ya Jakarta itu udah di bawah laut itu. Ya. Oke, keren juga sih sebenarnya Bali di bawah laut ya. Bisa Bali. Oke, udah. Jadi untuk bisa kalian untuk bisa kita menghindari atau mencegah dari global warming terjadi semakin buruk, ya kita hindari ini. Tanam pohon yang banyak, terus kurangi peternakan atau kurangi juga emisi karbon dari kendaraan dengan pakai sepeda mungkin atau jalan ya. Ada yang tinggal rumahnya dari Uluwatu ke sekolah gitu. Oke, udah kita lanjut ke sini. Suaranya, perhatiin di sini. Ini adalah penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan ya. Tidak sopan banget ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab pakai racun sianida di sini. Jadi biar racun terumbu karang itu jadinya ikan-ikan itu mati dan ngepung gitu ke atas. Jadi gampang milihnya. Gitu. Terus ada juga yang pakai bom. Ya nggak sih? Di bom gitu. Terus yang anak kecil, anak-anak yang lagi main-main gitu. Apa itu? Langsung mati. Terus yang lebih parah adalah ada orang yang pakai jaringan yang pukat harimau atau yang kecil banget ininya. Jaringnya itu. Jadi nggak hanya ikan-ikan besar yang tertarik, tapi juga ikan-ikan kecil juga ikut tertangkap gitu ya. Padahal ikan-ikan kecil tuh harusnya bisa tumbuh besar lagi. Oke? Nah ini coba lihat di sini. Itu bukan kura-kura atau penyu yang lagi main-main tali ya. Jadi dia memang terperangkap oleh jaring-jaring yang dibuang oleh nelayan-nelayan yang tidak bertanggung jawab. Oke, kayak hiu. Tuh ada hiu itu ya, hiu kecil. Terus ada penyu juga, ada paus juga yang juga terikat gitu. Jadi semuanya ini adalah ulah dari manusia. Jadi jadi siapa? Kita juga. Ya, jadi usahakan jangan terlalu mendidik beberapa nelayan gitu ya agar tidak membuang jaring-jaring yang rusak. Oke. Next kita lanjut ke sini. Ya. Jadi ini adalah yang berdua sini. Ini adalah burung yang memang lagi terkena cipratan dari minyak mentah gitu ya yang keluar dari tilang minyak sini. Dan juga ada ini kapal-kapal yang lewat sembarangan gitu ya di jalur-jalur laut. Kalian tahu nggak sih ada beberapa jenis hewan atau ikan yang dia tuh berkomunikasi lewat bunyi ya. Nih kayak paus ya kan,
lumba-lumba juga. Jadi komunikasi ini kayak, di sini ada makanan, woi gitu. Tapi gara-gara adanya ini kapal yang melintas kan bunyinya keras ya. Jadi jadi komunikasi mereka terganggu gitu. Jadi salah komunikasi mereka jadinya. Apa itu gitu. Dan akhirnya mengganggu sistem ekosistem mereka. Nah, juga ada tuh kapal-kapal yang membuang limbahnya sembarangan di laut dan akhirnya berujung pada kerusakan. Terus ini masih ada pabrik-pabrik yang buang limbahnya ke sungai dan akhirnya berujung ke mana? Ke laut. Pinter. Nah, sekarang kita ke sini. Bali yang mana kalian lihat biasanya di pantai? Ini. Itu ya. Kadang ini Kadang ini. Tapi sebenarnya ekspektasi kita ini ya. Tapi kalau misalnya kalian pergi pagi-pagi itu lagi jogging atau apa ke pantai, kalian akan ketemunya kayak gini. Ya, karena memang sore atau siangnya itu udah dibersihin gitu. Oke, nah di sini plastik. Jadi Indonesia ini adalah negara nomor 2 di dunia yang membuang plastik ke laut sebesar setelah India. Jadi kita nomor 2 ya, juara 2. Jadi mungkin tahun depan juara 1. Jangan ya. Padahal Indonesia itu adalah negara maritim di mana banyak sekali nelayan ya di sana cari kehidupannya di laut. Nah, jadi plastik yang kita buang di laut itu ternyata tidak terurai dengan sempurna. Mereka berubah menjadi plastik kecil-kecil kayak gitu. Jadi mungkin kayak kecil-kecil dan akhirnya menarik ikan-ikan yang kecil untuk memakan plastik tersebut. Ya, di dalam tubuh ikan plastiknya tidak terurai. Oke, dia tetap jadi plastik kecil-kecil atau mikroplastik. Terus ikan yang lebih kecil, lebih besar itu bakalan makan ikan yang kecil. Dan akhirnya ikan ini sampai ke piring kita dan kita makan dan akan berujung pada penyakit-penyakit gitu ya, kayak kanker dan sebagainya. Apa? Wafat. Dia bilangnya wafat ternyata. Wafat, betul. Nah, di sini yang kalian lihat ada banyak sekali sampah di pagi hari di pantai itu sebenarnya bukan dari orang di sana ya, tapi itu muntahan dari air di laut gitu. Jadi saking banyaknya, saking sebelnya ya ke laut, waduh, nih sampah lagi nih gitu. Dan akhirnya mereka buang gitu lautnya muntahkan ke pantai. Oke? Jadi oleh sebab itu, kami di sini sebenarnya mengadakan acara bersih-bersih pantai. Bersih-bersih pantai juga ya. Biasanya kami dapat sekitaran 200 kilo per sekali acara itu ya, 200 kilo loh itu plastik semua ya. Oke, nah sekarang di sana coba lihat satu orang dibuka dulu penjelasannya siapa yang bisa menyelamatkan laut kita. Buka. Ya. Jadi siapa? Siapa? Alif ya? Kamu ya? Enggak sih, maksudnya itu adalah kita sendiri ya. Jadi siapa yang buka ya kalian. Ngajarin Alif. Enggak usah ngajar juga Mbak. Mbak. Oke, udah. Jadi di sini adalah siapa yang bisa menyelamatkan laut adalah kita sendiri. Oke, gimana caranya? Caranya adalah kalau misalnya kita dapat lihat ada sampah di ini gitu ya, di jalan gitu. Kalian jangan tendang-tendangin sampai rumah gitu. Cowok gitu ya. Paling sampai rumah udah berjuk ya. Jadi di sini tolong ditaruh di mana gitu ya, di tempat sampah. Terus ikut-ikut dalam pembersihan pantai, jangan ikut-ikut nyampah ya. Terus tolak plastik sekali pakai, kayak misalnya kantong plastik gitu. Kalian bawa aja tas gitu ya kalau misalnya mau ke pasar. Sekarang kan kalau ke Alfamart, Indomaret kan sekarang nggak ada kresek ya suaranya. Terus di sini juga beli produk yang tanpa kemasan. Jadi usahakan kayak beli sayuran itu jangan yang ada plastiknya gitu loh ya. Terus di sini juga ada tanam pohon ya, tanam pohon yang di sekitar rumah aja gitu, di sekitar rumah, jangan di pantai ya tanam pohon ya. Bisa kurang kerjaan itu. Oke, terus kurangi emisi karbon. Jadi bisalah kalian dari rumah itu jalan kaki gitu ya, dari jam 5 subuh baru sampai ke sekolah jam 7. Enggaknya maksudnya kurangin aja, jangan terlalu sering pakai motor kemana-mana. Udah bisa pakai motor? Kamu dulu punya SIM.
Oke, terus bawalah tas Anda sendiri ya, dan botol air. Ini ada yang bawa botol air nggak sih? Iya. Enggak, harus bawa motor air ya. Tadi botol. Jadi kalau nggak salah berapa apa tipe botol yang bagus tadi? PP 5. 5 PP. Ya, betul. Oke, nah di sini juga jangan melangkah di terumbu karang. Jadi kalau misalnya kalian nanti udah dewasa terus suka kayak snorkeling atau diving gitu atau surfing gitu ya, itu jangan ditendang gitu terumbu karang karena bisa mati. Daur ulang katanya. Terus boykot bisnis yang mengandung produk-produk seperti sirip hiu biasanya ya, karena masih banyak orang yang jual-jual ilegal. Iya, sirip hiu. Iya. Terus juga semakin banyak belajar dan beritahu nelayan untuk tidak memakai dynamite ya. Kan BTS ya ini ya. Dynamite itu bom. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Jadi ini sudah yang terakhir. Kalian udah lihat-lihat juga wajahnya di cermin, berarti yang akan menyelamatkan bumi itu adalah kamu ya? Saya kan Superman. Alikman. Iya, Alikman. Oke, udah. Kalau udah silakan diambil lagi ininya. Oke. Jadi di center ini kita juga bikin jamu setiap minggu, ya. Lokal jamu, dia terbuat dari bukan ini kuning. Kunyit. Coba semuanya. Ya nggak apa-apa. Terus ada kencur. Lada hitam ya. Nih. Nggak tahu lah. Cengkeh. Mana? Cengkeh ya. Ini. Sikat gigi. Nih. Oke, nah sekarang kita butuh baris dulu agak 3 banjar, 3 baris. Jalur banjar. Oke, udah, ayo. Di sini deh. Enggak ada ini ya. Jamu. Oke, nah ini jamu. Kalian nggak tahu ya, ini efeknya sangat bagus. Jadi bisa body detox. Bikin. Jadi montok. Juga mengurangi risiko kanker. Bisa juga penyakit ginjal gitu ya, atau yang lagi stres bisa mengurangi depresi gitu. Stres kan sama PR ya? Iya. Bagus banget nih. Oke, jadi semuanya harus minum. Jadi bakalan saya kasih satu-satu kayak gini. Nanti bilang aja dikit banyak gitu ya. Terus nanti jangan diminum dulu, jadi kita cheese gitu dulu. Ini ngajarin nih. Siapa ngajarin? Oke, kamu dulu. Dikit banyak. Banyak. Simpan dulu, kesana dulu. Ara-ara. Ya jangan dong, masih kecil ara-ara. Apa itu? Alif. Ya ampun Alif, padahal kamu itu pelindung laut loh. Boleh no. Ini pakai tangan dulu ya, apa ya? Hei. Karena keadaan ya. Pelindung laut. Gak apa-apa. Bersih liatnya. Tapi itu bagus ya. Terlalu banyak. Banyak. Dikasih dikit. Kamu penyelamat laut soalnya. Enggak lah. Siapa satu lagi nggak ada ya? Kayaknya gitu. Ayo. SD 92 Jaya.
Nggak enak. Ayo. Gimana? Enak nggak? Yang nggak habis tinggal dia. Enak tak? Aduh. Oke, udah. Jadi silakan ini dinikmati dulu jajannya. Nanti kalian kalau pergi ke sana dibuka dulu ya sepatunya ya. Langsung habis gue goreng. Cerita lama yang